Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami semua berkati sehingga kami bisa menikmati firman Tuhan yang mampu mengubahkan hidup kami dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membagikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-12. Saya akan baca bagi kita. Demikian firman Tuhan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Ayat ini diperuntukkan kepada Gideon saat malaikat menemui dia. Waktu Tuhan memanggil Gideon untuk berperang mengalahkan musuh mereka adalah waktu di mana bangsa Israel mengalami tekanan, mengalami ketakutan karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena orang Median berkuasa atas mereka. Mengapa berkuasa? Karena orang Israel meninggalkan Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Median selama 7 tahun lamanya. Dalam ketakutan, dalam tekanan, saat itu Tuhan memanggil Gideon. Mereka melakukan panen, tetapi yang menikmati hasil panen adalah orang Median. Sehingga mereka harus bersembunyi di gua, mereka harus tidak kelihatan oleh orang Median. Mereka mengalami ketakutan yang besar, tekanan yang besar. Karena selama 7 tahun orang Median berkuasa atas bangsa Israel. Dikatakan di sini bahwa malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon. Dan berkata kepadanya, berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Apakah Gideon pernah berperang? Belum Bapak Ibu Saudara. Apakah Gideon pernah melakukan peperangan kepada bangsa Median sebelumnya? Belum pernah. Tapi kenapa? Malaikat Tuhan mengatakan bahwa dia pahlawan yang gagah berani. Kalau kita baca ayat selanjutnya, ya, bagaimana dia bercakap-cakap dengan malaikat itu, dan dia berkata, kalau Tuhan menyertai kami, kenapa kami mengalami kesusahan? Sedangkan Gideon mendengar cerita bagaimana bangsa Israel ditolong Tuhan waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Gideon mendengar cerita perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang ajaib. Dia berkata, kenapa Tuhan meninggalkan? Kalau memang Tuhan menyertai, kenapa Tuhan membiarkan penderitaan? Tetapi malaikat Tuhan berkata bahwa Tuhan menyertai dia, menyertai Gideon. Bahkan Tuhan mengatakan, Gideon pahlawan yang gagah berani. Mengapa? Saya belajar dari Alkitab. Mengapa Gideon dikatakan sebagai pahlawan yang gagah berani? Karena yang pertama, Gideon memiliki hati yang mulia. Gideon memiliki kemurahan hati. Dia adalah orang yang baik. Ayat-ayat seterusnya dikatakan pada ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Dia menjamu malaikat Tuhan. Dia memberi makan, ya. Dia mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seefah tepung. Diberikannya, diolahnya tepung dan daging itu dan diberikan makan kepada malaikat. Malaikat itu hanya menyentuhnya, ya, dan dikatakan disinggungnya ujung dari daging dan roti itu, maka timbul api. Sehingga Gideon tahu bahwa ternyata yang menemui dia itu adalah malaikat Tuhan. Yang kedua, mengapa Gideon dikatakan sebagai pahlawan?
Karena memang Gideon adalah orang yang taat. Saat dia tahu dia ditemui oleh malaikat Tuhan, Tuhan berbicara kepadanya. Pada ayat yang ke-25 dikatakan, malam ini juga Tuhan berfirman kepadamu, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua. Ayat yang ke-27 dikatakan, kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya, diperbuatnya seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi mengapa Gideon dikatakan pahlawan? Karena yang pertama, dia memiliki hati yang baik. Yang kedua, dia memiliki ketaatan. Saya percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Tetapi apakah kita pahlawan di tangan Tuhan? Jika hidup Bapak Ibu Saudara, hidup dalam ketaatan, hidup di dalam hati yang mulia, hidup di dalam hati yang mengasihi, hidup di dalam kemurahan hati, maka sesungguhnya kita pahlawan di tangan Tuhan. Gideon melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Malaikat Tuhan bilang, rubuhkan mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan bangun mezbah untuk Tuhan. Dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya. Jika kita ingin menjadi pahlawan di tangan Tuhan, yang walaupun sebenarnya kekuatan kita tidak seberapa. Gideon bukan ahli dalam berperang. Gideon bukan orang yang terbiasa dengan memegang senjata perang. Tetapi malaikat Tuhan berkata kepadanya, firman Tuhan berkata bahwa pergilah dengan kekuatanmu itu, sebab Tuhan mengutus engkau. Jadi kekuatan kita yang kecil, kekuatan kita yang tidak seberapa, jika Tuhan mengutus kita, maka penyertaan Tuhan terjadi atas hidup kita. Dan jika hidup kita memiliki hati yang mulia, memiliki hati yang benar, memiliki kebaikan hati, dan juga ketaatan kepada suara Tuhan, pada perintah Tuhan, maka kita akan disebut pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kita menjadi pahlawan-pahlawan di tangan Tuhan. Jangan katakan, Tuhan, saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak cakap, saya tidak bisa melakukan apapun. Tapi kalau hidup kita di tangan Tuhan, kekuatan yang kecil akan menjadi besar. Sebab Tuhan menyertai kita. Hiduplah dalam ketaatan, hiduplah dalam hati yang benar, sehingga engkau menjadi pahlawan di tangan Tuhan, dan Tuhan senantiasa menyertai engkau. Tuhan memberkati firman-Nya. Shalom.